Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nalova Arvina dengan NIM 111-167 dari kelas Desain Komunikasi Geologi TGE. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai geologi daerah Tempur Sari dan sekitarnya, Kecamatan Dondomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, untuk outline-nya sendiri di sini ada 5, yaitu pendahuluan, rumusan batasan masalah, maksud dan tujuan, fisiografi, stratigrafi, dan struktur. Untuk pendahuluannya sendiri, yaitu pemetaan geologi merupakan salah satu dasar dalam ilmu geologi yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai geologi suatu daerah melalui pengamatan langsung di lapangan. Kegiatan ini meliputi identifikasi litologi, struktur geologi, geomorfologi, serta hubungan stratigrafi antar satuan batuan yang kemudian disajikan dalam bentuk peta geologi. Nah, peta geologi menjadi penting untuk menggambarkan sebaran batuan, struktur geologi, dan sejarah geologi yang berkembang di suatu wilayah. Melalui pemetaan ini, seseorang geolog dapat merekonstruksi proses geologi yang telah terjadi di masa lalu dengan menganalisis hubungan antar batuan dan struktur yang terdapat di permukaan. Konsep ini sejalan dengan prinsip uniformitarisme yang menyatakan bahwa proses geologi yang terjadi saat ini dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian geologi di masa lampau. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi metode utama dalam memahami evolusi geologi suatu daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai karakteristik geologi, potensi sumber daya, serta potensi bahaya geologi di wilayah penelitian, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penelitian maupun pembangunan. Kemudian untuk maksud dan tujuannya sendiri, yaitu bisa mengetahui dan menentukan litologi satuan batuan, menentukan fosil, serta menentukan fasies. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada mengetahui litologi daerah penelitian, menentukan satuan batuan daerah penelitian, menentukan fosil daerah penelitian, dan mengetahui fasies dari daerah penelitian. Kemudian untuk batasan penelitiannya sendiri yaitu berguna untuk memfokuskan pada hal yang diperlukan. Adapun batasan tersebut adalah kondisi geologi pada daerah penelitian yang meliputi persebaran satuan batuan, geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, dan kinesis penentukan. Kemudian masuk ke fisiografi dari daerah Tempur Sari sendiri. Berdasarkan penelitian 1949, daerah penelitian masuk ke dalam area zona pegunungan selatan. Zona pegunungan selatan Jawa Timur merupakan rangkaian pegunungan yang berada di sisi selatan Pulau Jawa bagian timur dan memanjang relatif berarah timur tenggara ke barat laut barat (TTG) sampai BBL, mulai dari Parangtritis hingga ujung Purwo dengan lebar yang tidak selalu sama. Nah, bagian selatan Kabupaten Malang merupakan penampakan bentukan plato sebagai hasil proses pengangkatan atau uplift peneplain pada kala Miocene. Sebagai akibat pengangkatan ini, endapan batu gamping yang diselingi batuan vulkanik di dalam laut terangkat menjadi pegunungan. Pegunungan selatan Jawa ini masih ada sampai sekarang dengan batuan penyusun yang didominasi oleh batu gamping. Nah, sehingga daerah yang ada berkembang menjadi topografi kars. Kemudian ada stratigrafi. Nah, dalam pemetaan kali ini, stratigrafinya menggunakan stratigrafi pegunungan selatan oleh Samudra 1963. Tapi terdapat dua formasi yang ada di Desa Tempur Sari ini, yaitu formasi batu gamping campur darat dan formasi batu gamping Wonosari. Nah, di daerah ini batu gamping campur sari ini tersingkap secara luas dan memanjang dengan arah barat timur sekitar 55 km dengan lebar singkapan hingga 12-15 km yang menumpang di atas batuan vulkanik formasi Mandalika. Nah, formasi Wonosarinya didominasi oleh batu gamping berlapis berumur Miocene tengah sampai Miocene akhir N12 sampai N17 dengan lingkungan pengendapan pada reef platform margin antara back reef hingga reef front. Untuk strukturnya sendiri, untuk Jawa Timur ini cukup kompleks karena wilayah ini merupakan tempat perpotongan antara dua struktur utama, yakni antara struktur pola meratus yang berarah timur laut barat daya dan struktur pola sakala yang berarah timur barat. Untuk pola meratus sendiri lebih berkembang di lepas pantai Jawa bagian timur, sedangkan pada pola sakala berkembang sampai ke daratan Jawa bagian timur, di mana daerah penelitian berada. Keberadaan struktur geologi ini kemungkinan besar juga mempengaruhi posisi kemunculan gunung api serta deformasi yang terjadi di gunung api tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.